Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tria Atifa dengan NIM 1922310555. Di sini saya akan mempresentasikan terkait laporan praktikum dietary history. Jadi metode diet history ini metode penilaian asupan gizi yang bersifat kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan pola makan dalam jangka waktu tertentu dengan menggabungkan recall 24 hour dan frekuensi konsumsi makanan. Metode ini memberikan gambaran kebiasaan makan yang sebenarnya, termasuk jenis makanan yang sering dikonsumsi dan kecukupan zat gizinya yang kemudian dibandingkan dengan AKG. Meskipun sederhana, metode ini efektif untuk mengidentifikasi potensi kekurangan gizi dan pola konsumsi yang perlu diperbaiki. Ini untuk data respondennya, jadi inisialnya ANA dengan BB 50, TB 150, dan kebutuhan kalorinya itu 2245,5. Untuk tabel recall-nya dan perhitungannya, untuk asupannya sendiri untuk gizi makro, jadi responden ANA ini energinya memenuhi 75,13% yang dikategorikan defisit sedang. Untuk proteinnya sendiri hanya berada di angka 53,2 gram yang dikategorikan kurang. Untuk lemaknya sendiri dikategorikan cukup karena telah berada pada rentang 49,9 hingga 87,3 gram. Untuk karbohidratnya sendiri masih dikategorikan kurang. Untuk zat gizi mikronya sendiri, untuk natriumnya belum memenuhi atau hanya berada pada 29% dari AKG. Untuk zat besinya sendiri melebihi karena berada pada angka 178% dari AKG. Untuk vitamin C sendiri asupannya berada pada angka 125%, yaitu melebihi juga dari AKG. Untuk kalsiumnya sendiri berada pada angka 41% dari AKG yang dinilai belum memenuhi juga. Untuk rata-rata asupan kelompoknya sendiri seperti ini. Untuk analisisnya yaitu untuk energi dinilai defisit berat yaitu di angka 51,82%. Untuk gizi makronya untuk protein nilai kurang karena hanya memenuhi 50,3 gram yang seharusnya batas minimalnya yaitu 56,25 gram. Untuk lemak sendiri cukup karena telah berada pada rentang, meskipun rentang paling bawah yaitu 50 gram. Untuk karbohidratnya sendiri masih dinilai kurang karena belum memenuhi atau belum berada pada rentang sesuai AMDR. Untuk natriumnya sendiri untuk kelompok hanya memenuhi 37% dari AKG, yaitu masih kurang, belum memenuhi. Untuk zat besinya sendiri juga belum memenuhi, hanya berada di angka 42%. Untuk vitamin C-nya juga belum memenuhi, hanya berada pada angka 37%. Untuk kalsiumnya sendiri juga berada pada angka 34% dan dinilai belum memenuhi. Untuk perbandingannya sendiri untuk individu yaitu responden ANA itu dinilai cukup lebih baik dari kelompok karena untuk energinya dikategorikan sedang, sedangkan kelompok defisit berat. Untuk yang individu defisit sedang. Untuk karbohidrat, protein, lemak, dan natrium sama antara individu dan kelompok. Untuk Fe dan vitamin C, responden individu melebihi kecukupannya. Untuk kelompok belum memenuhi. Untuk kalsiumnya sendiri sama, yaitu belum memenuhi. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis metode diet history, pola konsumsi gizi responden ANA menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan kelompok asupan energi ANA berada
berada pada kategori defisit sedang, sementara kelompok mengalami defisit berat, sehingga pemenuhan energi ANA lebih mendekati kebutuhan. Namun, baik ANA maupun kelompok masih kurang dalam asupan karbohidrat dan protein, yang turut memengaruhi rendahnya total energi. Asupan lemak pada keduanya tergolong cukup, sehingga masih memberi kontribusi energi yang stabil. Dari sisi zat gizi mikro, ANA memiliki pola konsumsi lebih baik karena memiliki asupan zat besi dan vitamin C sudah melebihi AKG, sedangkan kelompok belum mencapainya. Meski demikian, keduanya itu masih kurang dalam natrium dan kalsiumnya. Yang penting untuk keseimbangan elektrolit dan kesehatan tulang. Secara keseluruhan, pola konsumsi ANA lebih bervariasi dan mendekati kebutuhan, tapi tetap perlu peningkatan asupan karbohidrat, protein, natrium, dan kalsium. Sekian dari saya. Terima kasih.